Karena menyebut kalimat itu perlu kemurnian hati. Ya, nah itu. Dan manakala engkau kufurkan akan daku, padahal aku tiada, aku aniaya bagi segala hamba. Dan manakala engkau ringan-ringankan ya kitabku, engkau ringan-ringan akan kitabku, padahal tiada aku beratkan akan dikau barang yang tiada kuasa engkau. Tahu kita apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata banyak sekali di Quran. Ada berapa ini? Itu Al-Baqarah 286. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu Al-Baqarah 286. Kalau ya, itu yang sering kita sebut. Ya. Lalu apa? Ada la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberati seorang pun kecuali apa yang didatangkan kepadanya. Itu saja. Itu apa? At-Tolak ayat 7. Ya. Ada lagi Al-Baqarah ayat 233. Tapi sama, intinya sama. Ya. Ada lagi Al-An'am ayat 152. Tentang itu. Allah, aku kata Allah, enggak membebani dirimu kecuali sesanggupmu. Lalu ini Al-A'raf 42. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Apa? Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak membebani, memberati seorang diri pun kecuali sesanggupnya, bukan semalasnya. Kira-kira kalau taraweh ya, tenang bisa enggak? Sanggup enggak? Sanggup. Kenapa cepat-cepat? Itu semalasnya. Seharusnya sesanggupnya. Karena dipanggil walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramallah sesanggup kita, bukan semalas kita. Apa Al-A'raf ayat 42. Lalu Al-Mu'minun ayat 62. Itulah yang berkaitan tentang itu. Allah tidak akan membebani para hambanya kecuali semampunya. Kenapa Pak nggak datang ke masjid, ke mushola taraweh? Ya, capek kali. Di rumah ngapain? Nonton TV. Kenapa nonton TV nggak capek? Nah itu, ya Bu ya. Tapi ibu-ibu sana lah, ibu-ibu sini. Iya kan? Nah itu saja. Ya, tantangan untuk nafsu kita. Kalau nonton TV sanggup, kenapa beramal tidak sanggup? Ya, tanya, marahin itu nafsu itu. Itu nanti akan dihisab. Mana? Pilih dihisab sedang sholat atau dihitung amal sedang nonton TV. Kira-kira kalau nonton TV itu amalnya amal soleh apa amal salah? Tengok-tengok lain ditonton apa? Kan gitu ya. Nggak ada pas kita taraweh itu di TV, nggak ada ceramah Ramadan, nggak ada pas jam itu ya. Paling sinetron yang diarah-arahkan. Iya, kan gitu ya, diarah-arahkan. Mulailah kuntilanak pakai jilbab. Selama ini sundel bolong ya. Karena Ramadan memenuhi tuntutan pasar. Memenuhi tuntutan sutradara. Jadi banyak badut berserban, banyak sundel bolong pakai mukena, pakai jilbab. Kalau bulan puasa. Itulah kenyataan. Kita jangan demikian. Jadi kalau kita kayak gitu aja, ya baik-baiknya di Ramadan saja. Ya, habis Ramadan kumat, nggak jauh beda lah nanti. Kayak kuntilanak pakai mukena tadi ya. Kayak badut berserban tadi ya. Kok berserban ya? Iya, tuntutan sutradara.
bukan dia melaksanakan tuntutan agama. Tentu hina hal seperti itu ya. Na'udzubillah. Dan manakala engkau mana tadi? Dan kepada beberapa masa yang engkau benci akan daku, padahal tiada aku benci akan dikau. Ya, SKT-an sama Allah gitu, Bu. Iya, Bu. Kata Allah, beberapa masa engkau benci sama aku. Tanda orang benci itu apa? Ya. Tak ingat. Ya. Ingat akan kesalahannya. Apakah Allah salah sehingga kita benci kepada Allah? Orang benci itu hanya akan ingat kesalahan lawannya. Betul, Bu? Betul kan, Pak? Kita tidak akan membenci orang kalau tidak kita ingat kesalahan dia. Karena kita ingatlah kesalahan dia, tidak kita maafkan, maka kita benci. Pantas layakkah kita benci kepada Allah, padahal Allah tidak pernah bersalah kepada kita? Diingatkan. Kau benci aku padahal aku gak pernah benci kau. Coba sedurhaka apapun kita, masih diberinya mata untuk melihat. Coba kita lalai saja berzikir, lalu Allah cut napas kita. Sampai di mana? Sampai ini di dada aja. Dipanggil pun tak bersuara lagi. Sini tak bernapas lagi. Sampai sini aja. Bisa makan? Bisa minum? Bernapas saja pun payah, apalagi makan, apalagi minum, apalagi bercakap. Nah, kita minta, insya Allah jamin dijamin. Yang ngomong pun nggak dijamin. Apa? Adakah di sini ketika mau tidur, ini nggak dijamin ya? Mungkin ada gitu ya. Atau dijamin ya? Dijamin kebanyakan gitu ya. Dijamin kebanyakan lupa atau nggak melakukan ini. Adakah kita jujur ini mau tidur berkata, berdoa, berharap, ya Allah, sebagaimana aku tadi semenjak bangun tidur sampai sekarang mau tidur, mataku masih bisa melihat, telingaku masih bisa mendengar, mulutku masih bisa bercakap, badanku masih bisa bergerak ke sana kemari. Beri aku ya Allah hal yang seperti itu besok setelah aku bangun dari tidur ini. Ada enggak yang minta kayak gitu? Jujur, tunjuk tangan. Makanya yang ngomong pun enggak dijamin. Kenapa? Enggak minta juga. Kan? Nah, dikasih enggak sama Allah? Dikasih kan? Coba. Apa kurangnya Allah lagi? Apa bencinya Allah sama kita? Kafir sekalipun dikasih sama Allah, apalagi kita orang beriman. Ya, memang kita nggak bilang aku benci sama Allah, enggak. Tapi kita lalai dari Allah, mungkin menunda-nunda perintah Allah. Katanya cinta, orang cinta itu menyambut, bukan menyambit. Ya kan? Tahu-tahu, iya, copatnya azan. Ya, atur alhamdulillah ya Allah. Telah datang perintahmu ya Allah, aku sambut ya Allah. Iya kan? Kenapa? Siapa yang datang kepadaku dengan ya mendekat kepadaku apa? Dengan sejengkal, aku akan menyambutnya sehasta. Ya, siapa yang datang kepadaku sehasta, aku akan menyambutnya sedepah. Siapa yang berjalan kepadaku, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku sambut dia dengan berlari, harwalatan. Itu sambutan Allah. Bagaimana dengan kita? Itunya. Mungkin nggak ngomong kita benci, kita nyatakan tidak. Mudah-mudahan nggak ada. Ya, kita udah ngaji, nggak terjadi itu. Kita nyatakan seperti itu, enggak. Tapi itu tadi, ya. Apa? Kesiapsiagaan kita, kesiapan kita menyambut perintah-perintah Allah itulah yang ditakutkan kita masih tergolong orang yang ditakutkan dia. Masih dianggap benci.
Itunya. Jadi halus ini ceritanya. Ngomong enggak kita, aku benci kali sama Allah. Kenapa? Panas aja. Ya. Tahu hujan-hujan, mati pohon ubiku. Kan enggak gitu ya, Bu ya? Enggak gitu kan, Pak? Enggak, insya Allah enggak sampai kayak gitu. Tapi dalam bentuk yang lain. Ya. Tak sampai kita kafir, tidak. Tapi mungkin tadi menunda-nunda atau berlalai-lalai. Itunya. Yang diingatkan oleh Allah di sini. Dan kepada beberapa masa engkau mungkir akan daku, padahal tiada bagimu Tuhan yang lain daripada aku. Kan nggak mungkin kita mengingkari adanya Allah kan? Tapi kenapa diucapkan seperti ini? Ya, ada ucapan, ada ungkapan seperti ini. Ini Allah mau menjagakan kita, mewanti-wanti kita, waspada, ya, jangan sampai terjadi. Maka apabila sakit engkau, maka bahasanya aku tabib yang menyembuhkan akan, ini ya, akan dikau, bukan akan daku ya. Akan dikau gitu ya. Maka apabila sakit engkau, maka bahasanya aku tabib, dokter ya, yang menyembuhkan akan dikau. Enggak, ya Allah, bodrek ya Allah. Jangan syirik nanti, musyrik nanti. Ya kan ngaji tauhid. Apa? Sebutir nasi pun bisa membuat orang syirik, apalagi sepiring. Apalagi nyembah kuburan, bilang sama wahabi kurang ajar itu. Ya, bodoh kali kalau kita nyembah kuburan. Bilang, wahabi sini kau. Sini kau sini. Tajak kau ke kuburan. Kau tengok aku, yuk ikut ziarah ke kuburan. Ada enggak aku nyembah kuburan? Kau tengok ya. Bilang gitu, Bu. Bilang gitu, Pak. Kalau enggak, remas mulut kau ya, bilang. Bodoh kali, kuburan sembah. Bodoh. Kan gitu ya. Gara-gara nasi aja bisa musyrik, apalagi nyembah kuburan. Kan gitu ya. Ngamalkan hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku ngelarang kalian ya untuk berziarah kubur. Al-an takdirnya sekarang fazuruha. Ya, kalau takdir kalimat tuh al-an sekarang fazuruha. Kalian ziarilah. Ziarah kalian ke kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah. Ini kan udah bawa puasa. Kaitkan sedikit. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kehidupan akhirat, tapi jangan nak puasa saja. Ini kalau tak puasa, ziarah kubur sunat Jumat, hari Jumat. Ya, itu ada riwayat di tafsir Ibnu Katsir. Ya, Jumatlah nak ziarah kubur. Kalau kami dulu malam Jumat. Ya, malam Jumat malam-malam. Ya, aku kubur wali. Kan gitu ya. Oh, rame. Kalau di Jawa biasa. Sini aja ziarah kubur malam-malam, luar biasa lah. Babi ngepet nanti kata orang. Kan gitu ya. Ini makin marah ya. Wah, malam gitu ya. Uka-uka katanya ya. Jadi itu ya. Akulah tabib. Kalau sekarang bahasanya dokter, mantri yang menyembuhkanmu. Penyebab sembuh kau aku, kata Allah. Bukan bodrek, bukan mixagrip. Kan gitu ya. Dulu belum muncul bodrek, sembuh juga nya orang. Iya kan? Jadi bukan bodrek penyembuhnya kan? Ya. Lalu bermula sembuhmu itu daripadaku, tiada daripada yang lain. Jadi bukan lain daripadaku, itu kata Allah. Sembuhmu itu dari aku, bukan selain aku. Makanya kalau sakit ngadulah kepada Allah. Sembuh berterima kasihlah kepada Allah. Obat segala macam hanya perantara, itu makhluk, itu sebab. Dan kalau bisa ya jangan bergantung ke sebab. Bu, kalau kira-kira lah bodrek yang menyembuhkan, ya satu belum sembuh, makan sepapan Bu. Insya Allah sembuh selamanya. Ya tak sakit-sakit lagi. Ya diumumkan tapi ya dari menara masjid. Setelah berpulang ke rahmatullah ini, apa penyebabnya? Bodrek sepapan.
Ya, jadi sebab tuh pakai aturan main, pakailah aturan pakai ya, aturan pakai kan katanya, itu pakai gitu ya. Nah, tapi jangan di situ, itu makhluk, tak ada apa-apanya, ya hanya perantara adat yang dijadikan Allah, ada khasiatnya di situ. Ya, jadi kalau sikit-sikit syirik, nanti ya minum minyak zaitun syirik. Ya, apalagi nih buah bidara, pohon bidara kan dibilang bisa ngusir jin, bisa ini kan, pakai minyak kasturi katanya kan, bisa gini, syirik lah. Kenapa? Meyakini ada sesuatu, ya kan? Nah, apa? Allah menjadikan tabiat atau adat di situ untuk bisa ini, bisa ini, bisa ini. Termasuklah bebatuan tuh giok, turmalin, itu kan bisa melancarkan darah kan? Siapa? Allah yang jadikan itu berkhasiat, bukan batu itu sendiri, zatnya yang menyembuhkan, yang melancarkan darah. Nah, kayaknya Wahabi ngajinya belum sampai situ kan gitu ya. Makanya sebentar syirik gitu ya. Nah, itu. Maka sungguh engkau ngadu-ngadukan akan daku. Ya, nah, di sini ngadu-ngadu yang nggak baik, ngeluh kayaknya. Dan amarah engkau akan hukumku. Ya, marah dengan ketetapanku. Dan apabila aku turunkan hujan dari langit. Ini di hadis saya lupa babnya, tapi di Riyadhus Shalihin ada. Ya. Mutirna, gitu ya. Kami dihujani karena ada muncul bintang ini, bintang itu. Kan dulu ada gitu ya. Ada bintang pari, ada bintang ini namanya. Oh ini ada ini, oh ada ini. Percaya. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi apa? Itu tanda alam supaya ingat sama Allah. Oh, Allah udah munculkan ini. Biasanya ada ini. Itu pun terserah sama kehendak Gusti Allah. Itu begitu maunya. Nah, jadi dan apabila aku turunkan hujan dari langit atasmu, ya kepada kalian ku turunkan hujan dengan turun yang sempurna, baik deras, ya, maka kamu kata dihujani kami dengan bintang, jangan salah baca, dengan bunting. Ya. Nah, sama aja bunting bintang tulisannya ya. Banting ya. Haram berkurban dengan kambing bintang. Tidak boleh berkurban dengan kambing bintang. Betul, rupanya ada corak bintang. Rupanya kambing bunting. Kan gitu ya. Hati-hati. Ya. Jadi kami, ya, kamu kata dihujani kami dengan bintang, atau makasanya kufur, ya, akan daku, so, nggak enak itu, atau itu ya. Tidak anu ya, bintang anu. Kalau mau, ya, mutirna, saya lupa apanya redaksi hadis, tapi ada mutirna, ya, kami dihujani dengan sebab munculnya bintang ini, ya. Maka dia kufur kepadaku, kata Allah. Ini hadis Nabi ya. Di Riyadhus Shalihin ada. Carilah pangkal sampai ujung dapat itu insyaallah. Dan percayalah kamu akan bintang dan tiada percaya kamu akan daku. Nah, itu. Jadi diingatkan. Ya hati-hati. Sebab banyak orang masih memegang adat istiadat itu. Oh nanti gini-gini. Ya, kalau nggak dibikin dulu, kalau orang Jawa apa? Mau iwuh itu pesta. Ya, lidi sapu dinaikkan ke atas. Lidi diambil, lalu dicocoklah bawang sama cabai merah. Tancapkan ke ompak. Ya, apa batang pisang tuh untuk apa kuali itu kan, situlah. Tunggu. Nah, tetap seolah-olah apa? Ini malaikat macam-macam, kalah sama cabai sama bawang. Coba supaya nggak hujan. Masya Allah, naudzubillah. Jahiliyah lah betul, kenang-kenang ya. Dulu kami kalau ngaji itu di simpang, dulu masih simpang 3, sekarang simpang 4. Dekat masjid kami ada sajen, nggak ada cerita, embat, habis makan. Aman ada pantang-pantangan.
Nah, nggak apa-apa, nggak kesambet kata orang Jawa, nggak keteguran, nggak, ya, nggak keteguran, nggak. Nah, apa? Nggak ada beban, kami sikat, kan gitu ya. Nah, jadi kalau orang Jawa dulu entah orang Melayu tak tahu saya, ada sajanya di teratak, ada di kaku, sebagai pun ada. Ya Allah, rupanya suatu hari apa? Ini dekat rumah, ya suhunya dukun besar. Apa? Dulu pakai teratak. Masih kan? Seng ditimpa-timpa kayu. Habis porak-poranda dibikin Allah. Diutus hujan. Hujan campur angin. Semenjak itulah kayaknya. Apa? Mbah Dukun tak punya. Ya, legalitas lagi, kekuatan yang bisa diandalkan. Jadi mulai agak pudar. Oh, dulure dukun gitu ya. Saudaranya dukun, ternyata dukunnya nggak ampuh. Jadi semenjak itu kayaknya orang sudah agak kurang percaya sama Mbah Dukun. Itu hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita beriman, percaya dengan sebab ini sebab itu, kafir kita sama Allah. Ini kebetulan bintang. Ya, memang begitu jahiliyah. Dan dulu udah banyak juga orang-orang yang masih percaya adat istiadat tuh, yang itu, naudzubillah, kalau diperhalus, kalau matinya sampai kayak gitu, bisa membawa ke syirikan, naudzubillah. Bahwa aku jua yang menurunkan rahmat atasmu, qadar, ya, ukuran yang ditakdirkan, sukatan, ya, apa sukatannya lagi dibilangkan, dibilangkan ada, bilangannya berapa? Allah lah itu yang menentukan, lagi ditimbang, Allah lah yang tahu, lagi yang dibahagikan, Allah juga yang membagikan. Tadi kami waktu di tebing nampak tanah basah, ya, sampai kemari, ya, tambah kering, kan gitu ya. Saya tiap hari udah hampir, Allah masqina ghaitsan mughitha, ya Allah beri kami, sirami kami dengan hujan, ya, ujungnya hani ammari'a, yang mengenakkan lah. Allah ma'azil alaina ma'am minas sama'i bidrara, ya Allah turunkan kepada kami air dari langit yang deras. Tapi jangan sampai situ aja, Pak. Diturunkan nanti deras-deras sama Allah. Nggak dikunci, lupa kuncinya, Bu. Dibikinlah kok banjir ya. Ya mintanya, ya Allah turunkan air dari langit yang deras. Tak dikunci. Dibikinlah sama Allah deras. Sampai sadar mungkin. Oh iya ya Allah, lupa ya Allah, ketinggalan. Sebagai rahmat ya Allah. Tuh, berhenti. Jadi apa? Doa itu pakai jaga-jaga, ya, kayak tadi minta harta yang banyak, tadi kuncinya banyak, saking banyaknya sholat pun tak ketentuan, repot, payah kan. Yang barokah, yang cukup. Jadi gitu ya, ya Allah turunkan air hujanmu dari langit yang deras, rahmatam bin indik, atau barokatam bin indik, sebagai rahmat, sebagai barokah dari sisimu. Jadi barokah itu. Ya, enggak sampai jadi bencana. Itu. Jadi Allah yang tahu itu timbangannya, ukurannya, sukatannya, dibagi kemana. Dan apabila mendapati oleh seorang kamu darurat lebih atas 3, niscaya berkata akan seorang manusia, padahal tiada aku rasakan akan kebajikan, makasanya mungkir ia akan nikmatku. Ini ya baru sakit 3, mungkin 3 hari ini ya. Misal dapat daruratnya apa? Kemudorotan lah, penyakit lah, nggak enak lah, apapun gitu. 3 hari misalnya, atau 3 jam, hilanglah yang lalu-lalu, lalu dia ngomong, ya, padahal tiada aku rasakan akan kebajikan. Apa? Nggak pernah aku sehat katanya. Ya. Nggak pernah aku lapang. Padahal sempitnya baru seminggu, lapangnya sudah setahun. Kan diingatkan lagi sama Allah kan. Jangan sampai yang sebentar itu ngalahkan yang lama. Jangan sampai yang sedikit itu ngalahkan yang banyak. Dan barang siapa menegak ia akan zakat daripada hartanya, maka sanya meringan-ringan ia akan kitabku. Na'udzubillah. Jangan jadi Qarun, jangan jadi Sa'labah. Sa'labah itu apa?
sampai pegawainya Nabi, utusan Nabi pun diseluruhkannya. Ya, belum terbaca saya di apa, tapi itu di Tafsir Ibnu Katsir. Cerita itu ada. Ya, ketika datang utusan Nabi meminta zakat kepada Sa'labah, Sa'labah menseluruhkannya. Artinya ya ngejek itu. Akhirnya Nabi nggak menerima zakatnya. Sampai Rasul wafat, berganti dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Beliau mengatakan, aku tak berani menerima zakat yang telah ditolak oleh Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, berganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, sama saja, aku nggak berani menerima zakat dari orang yang telah ditolak oleh Rasul. Akhirnya dia meninggal pada kekhalifahan Sayyidina Utsman. Wallahu a'lam nasibnya cemana. Ngeri. Ya, jadi Bapak, Ibu, kalau kita punya usaha, niatkan. Nanti kalau maju biar bisa berzakat. Bikin tanggalnya. Tetapkan bulannya, bulan Hijriah ya. Nah, bukan Maret, bukan April. Bikin Hijriah. Nah, besok tanggal 1 apa? Sya'ban. Wah, besok tadi 30. Ya terakhir tadi. Ini udah ini kok besok ini maghrib tadi udah masuk. Nah, ini malam 1 Sya'ban lah ini. Udah. Nah, jadi apa? Ya pakai itu netapannya. Pakai bulan Qamariyah ya. Jadi dia ngeringan-ngeringankan kitabku itu. Kalau enggak mau zakat, naudzubillah. Ya. Dan apabila mengetahui telah masuk waktu sembahyang, padahal tiada bersegera ia sembahyang, maka sanya lalai ia akan daku. Naudzubillah. Kan dianggap lalai kan? Padahal udah masuk waktu sembahyang kan? Nah ini mau jadi orang istimewa kita. Maka sering diingatkan. Ya. Nah, dan bersyukurlah kita masih merasa diingatkan. Wallahu a'lam.